lagi dengan saya, Rosida, pada modul 1, Sustainability Marketing, A New Paradigm. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai Creating a More Sustainable Business Strategy. Topik ini secara khusus akan memfokuskan pada langkah-langkah yang harus diketahui untuk membentuk atau membangun satu sustainable business strategy. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan dahulu satu quote dari CEO Starbucks, Kevin Johnson. Today, more than ever, the world needs leadership in environmental sustainability. Hal tersebut memperlihatkan bahwa memang sudah saatnya ya, pada masa sekarang setiap perusahaan dapat mengusung dan mempromosikan serta mengimplementasikan konsep dari sustainability ini. Baik, saya masuk ke topik yang menjadi fokus dari pembicaraan kita kali ini, yaitu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satu perusahaan untuk membuat satu sustainable business strategy. Ada 4 langkah di sini, ya, yaitu yang pertama adalah assessing the problem and defining the objective. Jadi bagaimana perusahaan dapat menilai atau melihat permasalahan yang ada di perusahaan dan juga menentukan tujuan apa yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, establishing the mission, menentukan misi dari perusahaan. Ketiga, crafting the strategy, membuat strategi bisnis yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan misi perusahaan. Dan yang keempat, getting the results, ya, mendapatkan hasil yang memang sesuai dengan tujuan-tujuan di atas tadi. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu assessing the problem and defining objective. Nah, di sini perusahaan dapat melihat hal-hal apa saja atau masalah-masalah apa saja yang ada di dalam organisasi dan kemudian menentukan tujuannya. Hal yang harus dilakukan adalah melihat bagaimana implikasi dari sustainability terhadap perusahaan dan juga terhadap stakeholders yang terkait. Stakeholders di sini sangat luas ya, baik itu internal perusahaan maupun eksternal. Kemudian yang kedua adalah melihat atau mempertimbangkan prioritas dari setiap kelompok ya yang ada dalam perusahaan. Jadi baik itu internal maupun eksternal, perusahaan harus melihat prioritas apa yang harus disesuaikan ya untuk setiap kelompok-kelompok tertentu tersebut. Tentu saja prioritas mereka akan berbeda-beda sehingga tidak bisa disamaratakan. Yang selanjutnya adalah perusahaan dapat membuat satu tujuan dengan menggunakan pendekatan SMART ya. SMART yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Jadi menggunakan pendekatan dari SMART ini, perusahaan akan lebih bisa mengelaborasi tujuan yang ingin dicapai. Langkah yang kedua adalah establishing the mission. Dalam satu perusahaan ya, setelah mereka menentukan tujuan di langkah yang pertama tadi, nah di tahap ini perusahaan dapat menentukan misi mereka, menentukan atau menuliskan mission statement ya yang jelas dan efektif yang akan memuat tujuan dan nilai-nilai yang diusung oleh perusahaan dan mengarahkannya pada hal-hal yang akan dilakukan dan kenapa dilakukan ya. Secara umum mission statement dapat memuat 5W ya. Who, what, when, where, and why. Jadi secara umum dapat memasukkan unsur-unsur tersebut. Sebagai contoh di sini adalah saya kasih contoh Patagonia. Patagonia ini retailer dari perlengkapan dan pakaian outdoor. Di sini mereka memiliki mission statement yang lama yaitu build the best product, cause no unnecessary harm,
use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Kemudian mereka mengubah mission statement mereka menjadi lebih ringkas. We are in business to save our home planet. Yes, jadi mission statement yang baru ini terlihat lebih ringkas, ya, lebih jelas dan lebih efektif. Kemudian langkah yang ketiga adalah crafting the strategy. Nah, pada tahap ini perusahaan berusaha untuk tentu saja mencapai economic sustainability. Artinya bagaimanapun juga perusahaan harus tetap mendapatkan atau mencapai keuntungan, ya, atau profit agar bisa tetap bertahan dalam usahanya. Ya. Karena itu usaha-usaha keberlanjutan atau sustainability yang dilakukan oleh perusahaan ini harus dapat meningkatkan keuntungan bagi usahanya. Nah, untuk membangun strategi yang kuat atau kokoh, maka sangat penting bagi perusahaan untuk dapat mempertimbangkan peluang-peluang bisnis, baik itu yang ada di internal maupun di eksternal, dan juga menciptakan value dari misi perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk apa? Untuk menarik perhatian konsumen tentu saja dan dapat mendatangkan keuntungan baik bagi perusahaan sendiri, ya, maupun bagi lingkungan dalam jangka panjang. Karena itu yang terakhir dalam crafting the strategy ini penting bagi perusahaan untuk melakukan riset, ya, untuk mencari tahu mengenai respon-respon yang mungkin didapat dari konsumen. Misalnya, apakah konsumen mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan harga yang lebih tinggi, ya? Apakah pertanyaan lain mungkin misalnya produksi yang dilakukan ini dapat mengurangi emisi gas buang, dan seterusnya. Apabila respon-respon tersebut yang didapat adalah satu hal yang positif, maka perusahaan dapat jalankan strategi yang sudah direncanakan. Sebagai langkah terakhir, yaitu getting the result. Nah, ini adalah langkah terakhir, yaitu mendapatkan hasilnya tentu saja. Dengan adanya misi yang kuat dan juga sudah terbentuknya bisnis strategi yang mengusung konsep keberlanjutan, maka akan memungkinkan bagi perusahaan untuk terus maju mencapai tujuannya, ya. Karena bagaimanapun juga perusahaan berada dalam keadaan good atau keadaan well, ya, atau baik, itu saja tidak cukup, ya. Perlu ada hasil yang dapat dihitung, ya. Jadi real measurable result. Kemudian penting juga secara berkala, secara periodik melihat kembali apakah proses-proses yang sudah dijalani tadi sesuai dengan tujuan, dengan misi, dengan progres yang ada. Jadi diselaraskan kembali secara berkala. Kita lihat di sini beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang sudah mengusung konsep sustainability. Misalnya di sini ada Adidas, ya. Adidas itu sudah memproduksi 11 juta pasang sepatu dari materi yang didaur ulang pada akhir tahun 2019. Kemudian kita lihat ada Unilever. Unilever ini sudah mengabsorb atau menggunakan 3.700 ton dari unorganic waste, ya, dari sampah-sampah anorganik pada akhir tahun 2020. Kemudian contoh lain Nike yang secara meningkat mereka fokus pada pengurangan sampah, ya, dan meminimalkan footprint. Kemudian ada dari Nestle ini sudah berkomitmen pada produk life cycle mereka, pada efisiensi penggunaan air dan juga limbah atau sampah dari produksi mereka. Dari perusahaan otomotif seperti BMW dan Toyota, mereka
mengimprove ya, meningkatkan penggunaan efisiensi energi dan juga bagaimana mengurangi polusi dari kendaraan yang diproduksi. Dari Tesla kita lihat mereka sudah memperkenalkan mobil-mobil listrik ya, bahkan pada kelas yang luxurious, pada kelas yang mewah. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lain yang sudah mengimplementasikan konsep sustainability pada usaha atau operasi yang dijalankan. Baiklah, terima kasih telah menonton dan menyimak topik ini sampai selesai. Kita akan jumpa lagi pada topik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.